Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga baik kabarnya dan selalu sehat ya. Kembali lagi saya bakal membacakan zodiak kamu, dan ini bersifat general reading ya. Kalau general reading berarti tidak akan semuanya resonate ya. Jadi tidak akan semuanya pas, tidak akan semuanya sesuai. Maka dari itu kalau kamu pengen pas, sesuai, dan resonate banget, kamu silahkan bisa melakukan personal reading untuk keperluan pribadi kamu, dan mungkin untuk membaca hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kamu juga. Dan silahkan kamu bisa langsung menghubungi chat ke WA yang tertera di atas ini atau di deskripsi video ini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di zodiak yang kedua. Kita sudah sampai di zodiak yang kedua, dan kita akan membacakan dengan tema apakah kamu dan dia akan berjodoh ya. Apakah kamu dan dia akan berjodoh? Dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang kedua, yaitu Taurus. Oke deh, selamat datang Taurus di sini. Dan untuk cross watcher juga silakan aja boleh menonton video ini meskipun ini bukan zodiak kamu. Atau mungkin barangkali kamu ada keperluan-keperluan lain karena mungkin pasangan kamu, gebetan kamu, orang yang sedang kamu kepoin itu adalah orang Taurus ya. Jadi silakan aja untuk disimak video ini sampai dengan selesai nanti. Baik teman-teman, langsung aja saya bakal shuffle kartu ini, dan kita akan melihat seperti apa pesan-pesannya, ada apakah di antara hubungan kalian berdua ya, khususnya buat Taurus. Dan jangan lupa juga teman-teman, ini nanti bersifat vice versa juga ya. Energinya itu bisa kebalik, yang kebaca itu bisa jadi kamu atau bisa jadi adalah dia. Oke, kita ambil beberapa kartu. Di sini ada The Hierophant ya. Aus. Oke. Seven of Swords. Di sini berarti untuk Taurus sedang lebih banyak bermain perasaan banget gitu loh. Dari kartu yang kedua ini sudah terlihat gitu kan. Sebenarnya kamu sekarang ini sedang butuh ketenangan yang sangat luar biasa ya. Kamu butuh sekali ketenangan, dan ternyata saat ini sepertinya kamu belum bisa tenang perasaannya. Oke, saya baca lagi nanti ya. Ini sekedar sekilas-kilas dulu dari apa yang saya tangkap. Jadi langsung saya sampaikan. Kamu itu sepertinya lagi kepengen memulai kehidupan baru, kepengen melangkah lagi, kepengen mencoba untuk mengawali suatu lembaran baru. Tapi saya melihatnya di sini kamu masih kayak ada rasa yang berat banget untuk meninggalkan fase sebelumnya atau fase yang sekarang ini ada. Jadi ini hubungan kamu saat ini, saya melihat bahwa hubungan Taurus dengan pasangannya itu sedang dalam kondisi yang tidak baik. Artinya bisa jadi kamu masih berhubungan secara batin masih, tapi kamu kayaknya lagi break ya, lagi nggak ada komunikasi sama sekali, atau bahkan ada semacam apa ya? Jadi gini, komunikasinya sudah tidak terjalin dengan baik, atau bahkan sama sekali sudah tidak ada komunikasi, tapi batin kamu tuh masih terikat dengan kuat. Itu yang saya baca, yang saya rasakan dari beberapa kartu di sini. Di sini ada The Hierophant. Kamu kepengen tenang, tapi sepertinya justru saat ini jiwa kamu, pikiran kamu, perasaan kamu lagi sangat tidak tenang. Dan sebenarnya kamu Taurus ini sedang berusaha untuk untuk bangkit, untuk move on gitu kan, untuk bangkit, move on. Tapi dari kartu ini saya melihat di sini ada The Fool. The Fool itu adalah satu energi di mana sepertinya kamu sedang pengen bangkit, sedang kepengen melangkah lagi. Tapi di sini saya merasa bahwa di kartu kedua, di kartu keempat ini ada Seven of Wands. Kamu ngerasa kayak berat banget gitu buat ninggalin ini, karena perasaan kamu ke dia itu sangat kuat banget sebetulnya. Jadi keterikatan batin kamu ini sangat kuat sekali. Keterikatan batin kamu ini sangatlah udah ngiket banget gitu loh, udah ngiket banget. Maka dari itu kamu untuk kembali menjadi melangkah lagi itu kayak ada hal yang sangat berat ya, kayak susah banget gitu loh. Jadi Taurus ini saat ini sedang dalam kebimbangan yang sangat luar biasa ya, dalam kebimbangan yang sangat luar biasa antara kepengen melanjutkan hubungan ini atau selesai.
gitu loh. Dan Taurus di sini sedang benar-benar kayak menyepi, menyendiri, butuh nasihat, butuh masukan-masukan dari orang-orang yang katakanlah bukan dari orang-orang ya, tapi dari orang yang bisa memahami dan mengerti situasi dan kondisinya banget gitu loh. Oke, teman-teman abaikan suara jago yang sedang berkukuruyuk ya. Di sini jagonya banyak banget soalnya. Jadi nggak pagi, siang, sore, malam dia selalu bunyi gitu loh. Selalu berkukuruyuk. Tapi itulah indahnya. Jadi suasananya lebih ke apa ya, natural banget gitu loh. Suasananya kampung banget gitu kan. Oke, jadi Taurus begitu ya. Jadi kalau saya baca Taurus saat ini sedang dalam kondisi yang sangat bimbang. Ada kegelisahan yang sangat luar biasa. Kepengen melangkah lagi, tapi ada hal-hal berat yang sepertinya belum bisa kamu lepaskan dari hati kamu. Perasaan kamu dengan perasaan dia itu masih sangat terikat dengan kuat. Dan bahkan dia itu sebetulnya juga sangat-sangat mengharapkan hubungan ini bisa berlanjut gitu loh. Itu yang saya rasakan. Jadi dia itu sangat berharap hubungan ini masih bisa berlanjut dan dilanjutkan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang pernah kalian impikan bersama-sama. Tapi karena ada satu dan lain hal, ini membuat Taurus ini menjadi berpikir ulang ya, berpikir 1000 kali ini mau dilanjutkan atau tidak. Dan ini adalah hal yang berat banget buat Taurus, karena Taurus di sini benar-benar mempertimbangkan, karena ini berhubungan dengan masa depan, berhubungan dengan kehidupan di masa depan, kebahagiaan kamu di masa depan nanti. Dan Taurus ini sudah mengalami satu kegagalan, atau bukan satu ya, tapi beberapa kegagalan yang memang cukup membuat Taurus itu traumatis ya, dengan masalah yang berhubungan dengan hubungan asmara dan sebagainya. Maka dari itu Taurus di sini saya melihat sangat berhati-hati di dalam melangkah, terutama di urusan asmara. Memang di masalah finansial pun Taurus juga pernah mengalami satu kegagalan dan keterpurukan. Saya melihatnya seperti itu. Nah di sini Taurus pernah seperti hampir kehilangan segala-galanya ya. Jadi Taurus di sini hampir kehilangan segala-galanya. Saat itu Taurus pernah kehilangan seseorang, pernah kehilangan orang yang dicintainya, bahkan pernah terpuruk di masalah finansialnya gitu kan. Tapi alhamdulillah sih di sini belum sampai kehilangan segala-galanya. Kamu pernah kehilangan seseorang, tapi bukan semuanya, bukan segala-galanya hilang. Dan artinya di sini kamu pernah terpuruk dan merasakan hal yang sangat-sangat pedih ya, sangat-sangat menyakitkan. Nah dari situasi dan kondisi ini Taurus sangat berhati-hati sekarang. Berhati-hati sekali, super hati-hati sekali. Apalagi Taurus tipe orang yang sangat sensitif, sangat pemikir. Pertimbangannya kadang-kadang memang cukup lama, tapi itu justru hal yang baik juga. Memang kalau kelamaan dalam mempertimbangkan sesuatu nggak bagus juga ya. Bagusnya sedang-sedang lah, tapi juga ada sisi baiknya juga. Sisi baiknya adalah Taurus bisa lebih hati-hati, Taurus lebih bisa waspada dan sebagainya. Tapi itu tadi Taurus ya, perlu saya sampaikan juga bahwa pasangan kamu pun yang saat ini ya, jadi kalau ini energi yang paling dekat. Jadi energi yang saya tarik di sini, walaupun ini bersifat general, adalah energi yang paling dekat dalam kehidupan kamu. Peristiwa yang paling dekat, paling terbaru, paling update dalam kehidupan kamu. Tapi sometimes, saya juga kepengen mengadakan reading yang sifatnya energi perasaan kamu yang berkaitan atau keterhubungan energi perasaan kamu dengan energi yang sudah sangat lama. Itu nanti juga bisa suatu saat someday saya bakal bacakan itu juga. Tapi di sini saya melihatnya adalah ke update yang paling baru. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Taurus kepengen hidup tenang, damai, tapi sepertinya perasaan itu bermain banget. Dan kemudian di sini pengen mengawali kehidupan baru, tapi ada perasaan berat. Oke ya, teman-teman sebentar lilinnya mati, saya akan ganti sebentar dan saya nyalakan lagi dengan lilin yang baru. Oke, lilin sudah menyala lagi dan lebih terang ya. Kenapa sih Mas Damar kok harus pakai lilin? Iya, soalnya sambil ngepet. Sambil ngepet. Kita sampai mana tadi? Kita sampai itu tadi ya. Jadi bahwa Taurus saat ini kepengen menjalani hubungan yang lebih serius, tapi sebetulnya dia udah kepengen banget serius. Tapi ada satu hal yang membuat dia tuh berpikir 1000 kali, karena ada pasangan Taurus sekarang ini ada semacam sesuatu yang membuat Taurus itu kayak terluka banget gitu loh. Kayak terluka banget, kayak tersakiti banget, kayak terkhianati banget. Sementara trauma-trauma yang sangat mendalam itu kembali seolah-olah tuh
terkuak lagi. Luka lama itu kayak yang jadi kayak dibuka lagi luka lamanya. Jadi sekarang Taurus ini menjadi orang yang sangat semakin introvert, semakin menyendiri, semakin menarik diri dan sebagainya seperti itu. Itu gambarannya seperti itu. Nah, kita nanti ambil kartu lagi ya. Di kartu kelima sih saya melihatnya begini, di kehidupan Taurus ini sebenarnya banyak orang yang datang ke dalam kehidupannya, banyak yang istilahnya kepengen dekat sama Taurus. Nih ada nih 1, ini 2, ya. Jadi Knight of Wands sama Six of Wands ya. Jadi ada banyak orang yang sebetulnya kepengen dekat sama Taurus. Tetapi Taurus tidak bisa begitu saja dengan mudah untuk menerima orang baru itu, ya. Meskipun di sini Taurus juga kepengen menstabilkan kehidupannya. Di sini ada the star. Dia tuh kalau sudah satu itu sudah gitu loh. Maksudnya kalau udah cinta. Jadi gini, Taurus itu saya melihatnya adalah kalau dia udah cinta, kemarin sempat ngobrol sama seseorang ya, sama temen. Ada kesamaan pemikiran gitu loh, bahwa Taurus itu kalau sudah cinta itu goblok banget gitu. Seperti itu. Kalau udah cinta tuh bego banget gitu loh. Artinya apa? Artinya bahwa kalau udah jatuh cinta itu udah semuanya tuh udah yang bener-bener total gitu loh. Itu salah satu karakteristik dari Taurus itu, kebanyakan loh ya, kebanyakan. Saya bilang nggak semuanya. Saya bilang nggak semuanya resonate ya. Jadi teman-teman jangan langsung ambil kesimpulan, wah enggak kayak gitu juga, enggak. Saya bilang ini semuanya tidak resonate semuanya. Jadi saya bilang kebanyakan mayoritas Taurus itu seperti itu. Jadi kalau jatuh cinta tuh susah gitu loh. Terbukti di sini sebetulnya banyak orang yang datang, bahkan yang suka sama Taurus ini banyak gitu loh. Tapi lagi-lagi Taurus nggak bisa ngebuka hati begitu saja, sementara dia masih punya keterhubungan hati atau batin yang sangat kuat dengan pasangannya dia sekarang, walaupun sekarang mungkin lagi break komunikasi, lagi nggak ada komunikasi dan sebagainya, atau lagi diam ya, nggak mau diganggu gugat gitu loh. Tapi hati dan perasaannya masih sangat terhubung dengan kuat sama si pasangannya itu. Dan sekali lagi Taurus banyak orang yang datang ke dalam kehidupannya, menawarkan dirinya, menawarkan hatinya, jatuh cinta kepada Taurus. Tapi Taurus tidak mudah begitu saja untuk menerima gitu loh. Karena Taurus itu tadi orangnya sangat selektif, orangnya sangat pertimbangannya harus matang dan sebagainya. Dan apalagi terutama untuk masalah cinta, nggak bisa serta-merta begitu saja, nggak bisa gitu loh. Kalau udah urusan hati, Taurus ini jadi kalau nggak chemistry banget, dia tuh nggak mau jalanin hubungan gitu loh. Itu Taurus. Jadi semua zodiak ada plus minusnya. Taurus satu sisi plusnya mungkin itu, tapi satu sisi negatifnya pasti juga ada. Oke, jadi ada orang yang datang sih dalam kehidupan kamu Taurus ya. Kita lihat lagi. The Star sama Knight of Wands itu menunjukkan bahwa ada orang yang hadir dalam kehidupan kamu. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa pasangan kamu sekarang ini sebetulnya kepengen banget balik lagi sama kamu Taurus ya. Kepengen balik lagi sama kamu. Dia tuh kayak ada semacam penyesalan yang sangat luar biasa. Bahkan dia tuh udah rela yang menurunkan egonya. Dia sudah berusaha memperbaiki diri, sudah berusaha bertaubat dan sebagainya. Tapi Taurus tetap saja masih berdiam diri. Saya melihatnya seperti itu. Taurus masih saja mempertimbangkan sampai benar-benar nanti ada sesuatu yang men-trigger Taurus untuk kemudian lanjutkan atau tidak gitu loh. Nah, jangan lupa teman-teman, tema pada kesempatan kali ini adalah apakah kamu dan dia akan berjodoh. Nah, ini saya bacakan dulu perjalanannya sebelum nanti finalnya menjawab apakah ini berjodoh atau tidak gitu ya. Tetapi jangan pernah lupa bahwa semua hal kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, semua hal dalam kehidupan kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita hanya manusia, kita sekedar mencoba untuk ikhtiar, mencoba untuk berusaha, berupaya sekuat tenaga dan semampu kita. Selebihnya seluruh kekuatan terbesar di alam semesta ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa.
Wow, teman-teman, ada kabar baik nih dari Taurus. Ada kabar baik di sini, ada energi di mana sepertinya Taurus akan mendapatkan apa yang menjadi mimpinya dia gitu. Tapi nanti dulu, ini akan berlanjut dengan orang yang sama atau berbeda. Ini yang menjadi persoalan. Nanti saya baca lagi. Saya tarik energinya dulu. Saya kasih satu lagi kartu. Dan nanti saya coba akan menggunakan Oracle card ya. Saya akan coba untuk menggunakan kartu lain, Oracle card, untuk mempertegas, untuk menyimpulkan, untuk apa namanya, ya kita ambil jadi kesimpulannya gitu ya. Oke. Oke teman-teman, jadi sorry agak goyang dikit tadi, kesenggol. Jadi teman-teman gini, saya melihat ke The Star dulu ya, The Star dulu nih. Sebelum nanti kita lihat the bottom of the decks-nya itu seperti apa. The Star di sini saya melihatnya sih sebenarnya Taurus itu ada harapan-harapan, ada sesuatu dan kepercayaan yang nanti terjadi di masa depan nanti atau di kemudian hari setelah ini. Jadi Taurus di sini sebetulnya ada harapan-harapan yang bisa kamu raih dan sebetulnya semua sekarang ada di tangan kamu, gitu loh. Segala keputusan ibarat kata ada di tangan kamu. Ini mau lanjut atau tidak semuanya kembali kepada kamu sendiri. Karena apa? Pasangan kamu sebetulnya sudah sangat berpasrah kepada kamu dan dia sudah sangat berharap banyak. Bahkan dia sudah menganggap kamu adalah segala-galanya gitu loh. Dan kamu adalah cintanya banget gitu loh. Kamu tuh udah yang the bestnya banget. Cinta sejatinya dia adalah kamu Taurus gitu loh. Cinta sejatinya dia adalah kamu. Jadi The Star ini adalah harapan. Nah di sini adalah kamu adalah pemegang kendali. Your decision makernya. Jadi kamu adalah pemegang keputusannya, pemegang kendalinya. Jadi artinya begini. Kalau ke depan di sini kan saya melihat Taurus sekarang sedang fokus juga ke masalah finansial gitu kan. Karena Taurus berpikir bahwa ketika finansial bagus, beres, semakin baik, semakin oke, fondasi dari finansial bagus, itu semuanya akan menjadi mudah. Karena Taurus ini tipe orang yang sangat konseptor banget gitu ya. Jadi dia semuanya tertata, terprogram dengan baik. Maka dari itu untuk menuju ke pernikahan segala macam, menuju ke kehidupan yang lebih baik, Taurus ini harus mempersiapkan secara finansial harus mapan juga. Karena di kehidupan ke depan sini ada Ten of Cups di sini Taurus, ini kabar gembira dan kabar baik. Dalam waktu dekat yang tidak terlalu lama, bisa dibilang ya dalam tahun-tahun ini atau mungkin akhir tahun, maksimal banget awal tahun, itu kamu akan katakanlah bertemu dan berkomitmen untuk lebih lanjut menuju ke jenjang pernikahan dan membangun sebuah keluarga yang bahagia. Itu yang saya baca dan saya rasakan. Nah, di sini finansial kamu juga semakin lama semakin bagus. Yang jelas saya melihat Taurus ini sekarang ini sedang berusaha untuk tenang, meskipun di tengah-tengah kegalauan yang sangat-sangat tingkat dewa banget. Tapi karena Taurus ini orang yang sudah cukup punya berpengalaman, banyak trauma, banyak pengalaman, banyak kehidupan pahitnya, ya Taurus cukup bisa mengendalikan diri lah, seperti itu. Nah, saya melihat di sini teman-teman, sebentar saya naikin dulu ya. Saya naikin dulu. Jadi sekali lagi Taurus punya harapan-harapan yang bagus nih gitu. Dan satu lagi di sini di kartu terakhir ini menjawab bahwa apakah kamu nanti akan berlanjut atau tidak. Sebenarnya semua bergantung dari kamu seperti yang saya tadi bilang. Dengan catatan di sini kamu di kartu Temperance ini adalah berpesan bahwa kamu harus ada kompromi gitu loh. Jadi kalau selama ini Taurus mungkin diam, sementara dia terus ngejar kamu, dia terus berkomunikasi, dia chatting kamu segala macam gitu kan, tapi kamu mungkin enggan untuk menjawab, terus lebih banyak diam dan sebagainya. Saya melihatnya di sini adalah kamu harus bisa berkompromi. Artinya apa? Artinya kamu harus ada komunikasi. Kalau selama ini mungkin kamu enggan untuk bertemu, malas buat ketemu dan mungkin masih nggak kepengen ketemu, ya katakanlah, walaupun sebenarnya hati kecil kamu tuh udah kangen banget sama dia, gitu loh. Tapi di sini sepertinya saya melihat bahwa kamu tuh masih kekeh dengan ego kamu. Tapi jangan lupa di kartu Temperance ini
mengajak atau memberikan pesan bahwa kamu harus ketemu. Suatu saat kamu harus ketemu, karena ini juga jangan terlalu lama. Jadi kemungkinan gini, kalau terlalu lama, pada akhirnya dia nanti akan pergi dan benar-benar move on, dan nggak ngerti meskipun sesakit apa dia pasti akan move on gitu. Tetapi kalau misalnya kamu ambil waktu cepat untuk bisa komunikasi dan sebagainya, itu juga lebih baik. Tetapi sekali lagi, semua bergantung dari apa yang kamu rasakan. Saya sekedar memberikan saran, tapi kalau dirasa di hati kamu nggak pas, juga jangan diikuti saran saya, right? Oke, seperti itu. Tapi intinya di sini adalah kompromi. Ada kompromi, ada komunikasi, dan ada pembicaraan. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, sekarang saya akan lihatkan untuk the bottom of the decks-nya. Di sini saya melihat bahwa ada the High Priestess gitu. The High Priestess di sini berarti mengajak kamu untuk gunakan intuisi kamu, karena saya tahu sekarang kamu lagi sangat bingung, sangat nggak ngerti harus bagaimana. Kamu ada rasa kecewa yang sangat mendalam, marah yang sangat besar gitu kan, luka batin yang sangat dalam gitu kan. Nah di sini kamu gunakan intuisi kamu untuk ini. Kamu mau kompromi atau tidak, mau komunikasi atau tidak, mau lanjutin hubungan ini atau tidak. Sekarang kamu ada, gunakan intuisi kamu, gunakan kekuatan batin kamu ya. Jadi seperti itu. Oke, ini the bottom of the deck-nya. Saya coba baca juga. Di sini banyak sih, sekali lagi banyak orang yang datang dalam kehidupan kamu. Tapi sepertinya Taurus memang mengabaikan ya. Banyak orang yang datang tapi dia mengabaikan karena dia lebih fokus ke dunianya sendiri atau ke permasalahan yang sekarang ini sedang dihadapi. Oke, jadi kurang lebih banyak saran-saran yang sudah saya berikan, tinggal kamu nanti kembali kepada hati kamu lagi. Saya tahu bahwa kamu ngerasa kayak kalah ya, Taurus. Taurus ini sedang kayak ngerasa kalah banget gitu loh, kalah. Bahwa ada masalah yang mungkin berkaitan dengan hubungan kamu, jelas ya. Terus hubungan kamu ini, di tengah hubungan kamu ini, tentunya ini ada keterkaitan dengan orang ketiga yang ada di dalam kehidupannya dia. Entah itu orang baru, entah itu orang dari masa lalunya, dan sebagainya. Itu nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, karena ini bersifat general ya. Dan jangan lupa, bersifat general itu tidak akan semuanya resonate, tidak akan semuanya pas. Dan energi juga bisa kebalik-balik ya. Tinggal nanti disesuaikan aja situasi dan kondisinya. Jadi jangan terus ngerasa bahwa ini energinya kebalik. Ya memang udah saya bilangin, energinya kebalik, bisa kebalik. Di sini kamu ngerasa kalah. Jadi kamu ngerasa seolah-olah tuh sebenarnya gue yang harusnya memiliki kamu seutuhnya. Nggak ada orang lain, nggak ada cerita lain dalam kehidupan kamu gitu kan. Itu yang dipengenin Taurus tuh seperti itu. Dan Taurus sangat menyayangkan hal yang terjadi kepada pasangannya itu. Maka dari itu, ya waktu udah nggak bisa diputar ulang. Yang terjadi adalah Taurus sangat menyesali. Yang melakukan perbuatan kesalahan adalah dia, pasangan kamu Taurus. Tapi ini kamu yang ngerasain banget. Jadi dia yang berbuat, kamu yang seolah-olah tuh ngerasain penyesalannya gitu loh. Saya lihat seperti itu Taurus ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan sekarang saya akan gunakan kartu Oracle ya. Oke. Oracle card. Oke, saya ambil aja. Nurturing. Oke, instinct. Compassion, love compassion. Ini ada perspektif. Oke teman-teman, dari kartu atau oracle card ini saya akan bacakan. Di sini ada Gaia, nurturing. Di sini lebih kepada begini, saya melihatnya bahwa dia itu ngerasa bahwa kamu itu bisa ngemong dia banget gitu loh. Dia itu ngerasa bahwa dia itu udah menemukan sosok yang selama ini dia impikan, dan itu ada semuanya ada di kamu, Taurus ya. Jadi dia merasa nurturing ya. Jadi
ngerasa bahwa kamu tuh udah yang segala-galanya buat dia gitu loh. Kalau misalnya kamu Taurus cowok misalnya dan pasangan kamu adalah cewek, nah cewek kamu itu udah ngerasa bahwa kamu tuh udah yang lengkap ya, paket lengkap. Kamu tuh ya kekasihnya, pasangannya, kayak ayahnya, kayak kakaknya dan sebagainya. Jadi kamu udah bisa mewakili sekian banyak hal yang dia butuhkan, dan dia ngerasa kayak terlindungi, terayomi, terasuh sama kamu tuh begitu gitu. Itu kalau kamu misalnya cowok Taurusnya ya, dan kalau cewek dia ngerasa begitu, dan ini bisa dibalik energinya. Nah, dalam hal memutuskan ini saya tidak akan memberi jawaban bahwa ini jodoh atau tidak, karena sesuai dengan sesuai dengan judul, apakah kamu dan dia akan berjodoh. Saya tidak bisa menjawab dengan kondisi kartu energi yang seperti ini, karena yang saya lihat adalah semua keputusan ada di kamu. Jadi Taurus ini sebenarnya sekarang sebagai pemegang keputusannya. Nah, maka dari itu untuk membuat keputusan seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah gunakan kompromi, gunakan feeling kamu ya, seperti kartu yang ada di kartu the bottom of the deck tadi. Yang jelas gunakan insting kamu deh. Insting kamu gunakan. Batin kamu gunakan ya. Kalau misalnya kamu masih ngerasa belum bisa, Mas, belum bisa, aku udah mencoba menggunakan tapi belum bisa, itu artinya berarti kamu butuh pendamping, butuh guru spiritual, atau butuh orang yang bisa membantu kamu untuk meyakinkan, memastikan bahwa itu lanjut atau tidak. Nah, dalam hal ini kamu boleh menghubungi saya, dan silahkan kamu bisa chat langsung untuk personal reading dan juga konsultasi secara pribadi untuk keperluan kamu dalam mengambil keputusan tersebut. Silahkan aja ya. Karena sekali lagi pesan saya di sini, gunakan insting, gunakan batin kamu. Yang jelas kamu boleh bayangkan, kamu boleh rasakan, boleh prediksikan juga bahwa ke depan ketika misalnya dilanjutkan lagi bersama dia, itu kamu kira-kira bakal bahagia atau tidak? Kehidupan kamu bakalan berat atau tidak? Kamu bakal terluka terus atau tidak? Itu aja yang jadi pertimbangan dan jadi hal-hal yang mungkin harus kamu pikirkan. Kalau ternyata dirasa bahwa ini aku bakalan hidupku bakalan berat gitu kan, terus kemudian aku bakalan terbayang-bayangin oleh masa lalu dia, terbayang-bayang oleh kesalahan dia atau orang ketiganya dan sebagainya, ya berarti jawabannya otomatis nggak usah dilanjutin gitu kan. Tapi kalau ngerasa bahwa aku juga butuh dia gitu loh, aku juga butuh dia karena aku juga jatuh cinta banget sama dia, karena cintaku sama dia juga udah total banget dan sebagainya. Dan kalau itu lebih besar, ya sudah berarti lanjutin. Tapi kalau yang saya rasakan nih, ini saya tidak lagi menjawab sesuai dengan apa yang menjadi tema dan judul ya, tetapi saya mencoba merasakan energi dari situasi ini semuanya ya, dari semua situasi ini. Saya melihatnya kok kamu akan berat ya kalau misalnya melanjutkan ini sama dia. Karena kamu akan terbayang-bayang oleh segala sesuatu yang pernah dia lakukan, kesalahan-kesalahan dia, dan itu akan mengganggu hidup kamu, dan kamu akan menderita batin dalam kurun waktu yang lama otomatis selama hidup sama dia. Jadi kalau saya boleh memberikan usulan atau gambaran, sepertinya kalau dilanjutkan kurang bagus. Itu aja sih. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu. Semua sudah saya bacakan dengan versi yang sangat lengkap sekali. Silakan teman-teman kalau misalnya kepengen melakukan personal reading bersama saya, silakan untuk keperluan pribadi, untuk keperluan asmara, pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Ada mungkin teman-teman yang pengen usaha atau gagal terus dalam usaha dan kepengen usahanya berhasil, buka toko, buka restoran, buka apapun, silahkan bisa dikonsultasikan secara energi, tempatnya, auranya dan sebagainya, dan semuanya bisa dikondisikan. Oke teman-teman, silahkan aja. Dan terima kasih buat kamu yang sudah selalu setia di channel ini, dan yang belum subscribe silahkan tolong dibantu subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke, sehat selalu teman-teman. Terima kasih untuk sudah menonton video ini. Sehat-sehat selalu dan bahagia. Saya Damar Aji, sampai jumpa.